Jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas Timnas Indonesia melawan Filipina. Kita lupakan blunder Timnas melawan Irak, karena itu sudah lewat. Nggak bisa dirubah lagi. Yang harus kita lakukan sekarang fokus dengan Filipina. Dan Sintayong sepertinya akan melakukan perubahan susunan pemain. Dua pemain pasti akan mengisi dua pos, yaitu J. Idjes dan Calvin Verdong. Kita tahu J. Idjes otomatis menjadi starter karena Jordi Amat kartu merah. Kalaupun tidak kartu merah mungkin, atau J. Idjes pasti masuk dalam posisi starter karena dia sudah cukup waktu untuk pemulihan, dia sudah cukup waktu untuk berlatih dan adaptasi lagi dengan pemain Timnas Indonesia. JS akan menjadi jenderal di lini belakang Timnas Indonesia. Kita tahu dia tampil sempurna di dua laga bersama Indonesia. 180 menit dia lakoni bersama Indonesia melawan Vietnam. Dan kembali dia akan menghadapi lawan asal Asia Tenggara. Sayang sekali ya kita tidak melihat penampilan dia lawan tim yang lebih kuat seperti Irak. Tapi kita lupakan dulu itu kan. J.J. kelebihannya apa? Dia adalah sosok bek tengah yang tenang. Dia juga bisa memanfaatkan bola mati dengan baik. Dia juga mampu komunikasi dengan baik bersama kiper Hernando Ari dalam hal ini. Dia bisa mengatur kapan harus melepas bola, kapan menahannya. Jadi itu terlihat di laga melawan Vietnam ya. Jadi JJ akan mempermak ya lini belakang Indonesia. JJ akan permak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bek Timnas Indonesia. Filipina bukan lawan mudah. Filipina sudah menunjukkan bagaimana kualitas dia dengan tambahan sekitar 8 pemain baru ya kabarnya. Ada 8 pemain baru, utamanya di lini tengah. Pemain-pemain lama seperti Mike Ott atau Michael Ott. Pemain-pemain yang main di Liga Indonesia tidak lagi dipanggil oleh pelatih baru mereka. Kevin Ingrosso, Peter Reinfeldt masih main. Dan mereka ada kekuatan baru. Tapi tetap saja mereka adalah tim asal Asia Tenggara. Dalam sejarah juga, walaupun memang tidak mudah, kita tidak ada alasan kalah di kandang sendiri. Dari 26 pertemuan, kita hanya kalah 1 kali lawan Filipina. Sisanya 20 kali menang, 5 kali imbang. Jadi kita sangat percaya diri menghadapi Vietnam. Tidak ada alasan. Apalagi main di GBK gitu ya. Jadi JIJ akan permak kesalahan-kesalahan timnas. Seperti timing saat menyetop bola atau menghalau serangan-serangan lawan. Yang pastinya akan frontal ya. Kita tahu, kita lihat juga pemain-pemain Filipina ini cepat-cepat. Vietnam aja kewalahan untuk mereka bisa membalas gol 2 kali, 3 kali ya, bisa menang 3-2 lawan Filipina yang sempat merepotkan mereka dan hampir skornya imbang gitu. Dan pemain kedua yang pasti mengisi daftar starter yaitu Calvin Verdong. Dia akan mengisi posisi bek kiri atau winger kiri. Ini sudah pasti. Mengapa? Karena kalau dilihat dari hierarki, saya bisa sebut bahwa Calvin Verdong akan mengisi posisi winger kiri. Mengapa? Karena dia sudah beradaptasi cukup lama dengan Timnas Indonesia. Kalau saja dia bisa diproses naturalisasinya lebih cepat, dia bahkan sudah main lawan Irak. Nah, kali ini Calvin Verdong akan membawa perubahan.
Di pertandingan melawan Irak, kita melihat bahwa tidak ada pergerakan-pergerakan berarti dari Saint Patinama ya. Dia memang melakukan umpan 1-2 dengan Ragnar. Tapi dari statistik ya, tidak ada umpan silang yang berhasil. 4 kali percobaan umpan silang, tidak ada yang berhasil. Nah, kabar gembira. Calvin Verdong ini adalah seorang pemain yang bisa memberi assist dan juga mencetak gol. Di Liga Belanda dia mencetak 2 assist, 2 gol. Dia jago passing dan dia juga jago dribble. Di pertandingan bersama Nijmegen, kalau kita lihat, kita memang belum lihat di penampilan dia dengan timnas Indonesia, tapi kalau kita lihat permainan dia di Nijmegen, dia lebih sering melakukan overlap. Dia lebih senang mendribble bola. Ini dibutuhkan untuk melakukan overlap penyerangan ya, dan melakukan umpan-umpan silang. Semoga ini akan membawa perubahan dan saya yakin Calvin Verdong akan lebih banyak memberi umpan-umpan silang kepada para penyerang timnas Indonesia sehingga pemain-pemain depan, utamanya Rafael Struijk yang menjadi algojo di kotak penalti harus bisa memanfaatkan betul. Atau pemain-pemain lain. Nah, Calvin Verdong ini akan membawa suasana baru. Umpan silangnya juga dia jago saat tendangan bebas atau tendangan dari jarak jauh. Kaki kirinya luar biasa bagus. Dan ini akan membawa perubahan. Di timnas Indonesia apalagi melawan Filipina yang harus kita menangkan. Tidak ada kata lain selain menang. Dan perubahan lainnya mungkin di posisi lini tengah. Agak mengejutkan kita bahwa saat melawan Irak, Ivar Jenner dicadangkan. Sejak Ivar Jenner gabung timnas pada 2023 lalu, dia selalu mengisi posisi lini tengah sebagai starter. Dia belum pernah ditandemkan dengan Tom Haye. Nah, di laga melawan Irak dia dicadangkan. Dia diduetkan dengan Tom Haye tapi di laga uji coba. Memang ini sudah diduga juga. Tapi menurut saya ada yang hilang ya dari permainan timnas. Meski Nathan bagus. Sedangkan Tom Haye terlihat sangat kelelahan, belum adaptasi, usia juga. Gayanya memang tidaklah cepat. Dia adalah seorang playmaker atau gelandang bertahan yang stylish, yang lebih suka memberi umpan-umpan terukur. Nah, di laga melawan Filipina, siapa yang akan dipilih oleh Sintayong? Apakah dia akan memilih Tom Haye sebagai starter atau Ivar Jenner? Menurut saya, apalagi di laga melawan Filipina ya, menurut saya tak ada yang salah dengan Tom Haye. Selain kelelahan, dia memang mendapatkan pressing ketat saat melawan Irak. Melawan Filipina mungkin kondisinya berbeda, dia akan lebih leluasa ya. Dan ini pergerakan dia, visi-visi dia saat menahan bola atau melepas umpan sangat dibutuhkan untuk mencetak gol dan memberi assist agar bisa menjadi gol ke gawang Filipina. Jadi menurut saya justru digabungkan Tom Haye dan Ivar Jenner boleh dicoba di pertandingan melawan Filipina ini. Nah, opsi kedua yaitu ya Ivar Jenner dengan Nathan Chuaon. Ini terbukti sukses di Piala Asia U23. Lini tengah kita solid. Lawan Australia saat itu ya, lawan Yordania, walaupun menurun saat lawan Uzbekistan, tapi saat lawan Korea Selatan bagus. Opsi-opsi ini harus dipertimbangkan oleh Sintayong dan menurut saya siapapun yang dipilih, apakah Tom Haye dulu atau Ivar Jenner dulu, tidak masalah ya.
apalagi melawan Filipina. Menurut saya suasananya beda. Memang mereka bukan lawan mudah, tapi tidaklah sebagus Irak ya menurut saya. Maka itu mungkin permainan terbaik dari Tom Hai atau Nathan atau Ivar Jenner akan keluar di pertandingan nanti. Selain itu, melawan Filipina juga akan menjadi momen penentuan ya bagi beberapa pemain. Kita akan menunggu bagaimana pilihan Sintayong ya. Setelah evaluasi melawan Irak, apakah ada perubahan lagi yang dibutuhkan? Kita melihat bahwa Ragnar tidak maksimal ya saat melawan Irak. Mungkin ya masih belum klop betul atau masih butuh jam terbang. Utamanya saat melawan tim skuad Irak. Nah, melawan Filipina ceritanya beda. Bisa aja lebih baik. Nah, apakah Ragnar dipertahankan atau Yakob Sayuri yang main? Juga kita menunggu apakah Sandy Walsh dipertahankan atau Asnawi Mangku Alam ya. Dua-duanya sama bagus. Asnawi lebih cepat, lebih berani menekel ya. Sandy Walsh juga bagus, tapi kita tunggu saja karena siapapun yang main menurut saya sama-sama bagusnya. Kalau di lini belakang, ya itu pasti milik J.I. Jess, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Saya yakin kesalahan-kesalahan lawan Irak akan berkurang, bahkan hilang saat melawan Filipina. Dan lawan Filipina juga jadi momen bagi pemain-pemain seperti Malik Rizaldi untuk mendapatkan menit bermain. Atau pemain-pemain yang Ricky Kambuaya. Ya, tapi harus realistis ya. Kesempatan untuk main bagi mereka akan terjadi kalau Indonesia bisa mencetak 2 atau 3 gol. Kalau belum, ya kita harus maklum. Mungkin mereka tidak mendapatkan kesempatan. Tapi 5 menit atau 10 menit menurut saya tetap harus diberikan buat Malik Rizaldi yang debut dengan timnas Indonesia. Demikian ulasan saya soal bagaimana pilihan ST di pertandingan melawan Filipina nanti yang akan krusial. Walaupun peluang besar Indonesia untuk menang sangat besar. Tapi jangan disia-siakan lagi seperti saat melawan Irak. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.